Halo semua. Hai. Apa kabar? Baik. Bapak buka. Terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Amin. Ya Bun. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hadir semua? Hadir. Oke. Penuh ya bangunnya ya? Ya. Luar biasa hari ini. Baik. Di hari ini kita berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karenanya bagi yang beragama non-muslim, Bapak berikan kebijakan kalau ingin belajar di luar, Bapak persilahkan, dan kalaupun ingin berada di kelas juga tidak mengapa. Untuk selanjutnya, sebelum acara dimulai, kegiatan belajar dimulai, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Bapak kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini yang kita awali doa, pembelajaran kita akan lebih bermakna. Baik, anak-anak sekalian, di kesempatan belajar hari ini kita akan belajar menggunakan metode P5 PPRA. Apa itu P5 PPRA? P5 PPRA adalah kepanjangan dari P5 PPRA, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Nilai-nilai Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Ini, jadi metode belajar kita hari ini seperti itu. Di P5 itu kan ada 5 ya. Pertama adalah beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong mandiri, kreatif dan berpikir kritis. P5 yang Bapak ambil di sini adalah P5 yang keempat, mandiri, dengan tema kebekerjaan. Jadi Bapak ambil tema kebekerjaan supaya nanti linear dengan sekolah kita, sekolah menengah kejuruan. Jadi sebelum Bapak lanjutkan ke materi inti, Bapak ingin memaparkan pengenalan dan motivasi. Ini ya. Jadi pengenalan dan motivasi awal tentang tema yang akan Bapak bawakan, yaitu kepekerjaan. Nah, tema kepekerjaan itu nanti kegiatan nyatanya adalah kunjungan industri yang insya Allah nanti akan kita laksanakan. Apa tujuannya? Jadi tujuan daripada P5 dan PPRA yang Bapak ingin sampaikan pada hari ini adalah untuk mengintegrasikan belajar dan pengalaman nyata. Tujuannya apa ini? Menanamkan kesadaran akan pentingnya kesiapan kerja, kemudian juga ingin memotivasi untuk memahami dunia industri, budaya, dan pengembangan keterampilan. Mengapa perlu kita melakukan kunjungan industri di SMK? Ya, jadi kalau sekolah menengah kejuruan itu kan ada program wajib yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah PKL atau praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Nah, kemudian yang kedua adalah kunjungan industri. Tadi tujuannya untuk mengintegrasikan belajar dengan dunia kerja. Pentingnya apa? Yang pertama, kunjungan industri itu penting karena akan menjadikan pengalaman langsung dalam memahami teori yang dipelajari di sekolah. Itu yang pertama. Jadi penting supaya teori yang sudah kita pelajari di sekolah nanti kita bisa terapkan dengan kita melakukan kunjungan industri, melihat langsung dunia kerja itu seperti apa. Dan itu sudah menjadi program di sekolah kita, kegiatan kunjungan industri. Alhamdulillah sudah berjalan. Apa pentingnya yang kedua? Kenapa harus dilakukan? Karena kunjungan industri itu relevan dengan tujuan akhir dari pembelajaran. SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan yang endingnya diharapkan alumni dari SMK itu bisa siap kerja, bisa menciptakan lapangan kerja. Itu harapannya, diciptakan sekolah menengah kejuruan. Walaupun mungkin ada beberapa yang punya keinginan untuk melanjutkan ke
studi yang lebih lanjut di perguruan tinggi. Tapi setidaknya bagi yang tidak melaksanakan atau melanjutkan studi, ketika lulus siap kerja. Kemudian manfaat dari kunjungan industri itu apa? Manfaatnya adalah yang pertama, dari kita melaksanakan kunjungan industri itu akan menghasilkan atau mendapatkan pengalaman yang membantu memahami inovasi. Setidaknya punya gambaran itu kalau kita sudah melakukan kunjungan industri ke pabrik-pabrik, memahami inovasi pabrik ini bisa berkembang dari bagaimana caranya, sejarahnya bagaimana, kita bisa dapat informasi. Kemudian bisa memahami manajemennya seperti apa, peluang dunia kerja itu seperti apa kira-kira. Oh, misalkan nantinya kita kunjungi di pabrik tekstil, berarti kalau mau masuk di sana saya harus setidaknya kalau di bagian garment saya harus bisa jahit, gitu kan? Berarti lulus kalau saya belum bisa jahit, saya ke BLK dulu, ke Balai Latihan Kerja, kursus jahit dulu di situ. Setelah punya sertifikat dari Kemenaker, baru kemudian digunakan untuk melamar kerja di industri tekstil. Kira-kira seperti itu, teman. Yang kedua, kunjungan industri yang akan kita lakukan, yang sudah sekolah programkan itu tidak hanya ke tempat industri, tapi juga melainkan ada wisata budaya yang akan kita kunjungi. Nah, manfaatnya adalah mendapat pengetahuan budaya sebagai penguat karakter bangsa. Dengan kita memahami budaya, sejarah yang sudah ada di negara kita di Indonesia, itu akan bisa menambah pengetahuan dan penguatan karakter kita sebagai bangsa. Kemudian pesan motivasi yang ingin Bapak sampaikan, kalian semua di sini adalah calon pemimpin masa depan yang harus berpikir dinamis dan inovatif. Dinamis itu apa sih? Dinamis itu berkembang, bergerak terus, tidak statis, terus bergerak dan berkembang. Dan inovatif, selalu bisa menciptakan ide-ide kreatif yang terbaru yang bisa mengembangkan dunia kerja kalian. Setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini akan berdampak besar pada masa depan kalian. Itu apapun yang kalian kerjakan hari ini itu akan membawa dampak di masa depan. Kalau hari ini kalian bermalas-malasan, ibarat orang jalan, nanti ketika usianya udah tua, nanjak kalian akan menjadi susah, ya kan? Saatnya orang pensiun, saatnya orang istirahat, malah kerja keras. Kalau santai-santai hari ini, tapi kalau dari sekarang sudah bekerja keras, udah nanjak duluan, ya kan? Ketika kemudian sudah sampai di puncak kesuksesan, tinggal menikmati pensiun, landai, hidupnya tinggal enak. Itu pesan motivasi dari Bapak. Nah, sekarang ke tema inti. Bapak terus di sini pengantar tema keberkerjaan dan relevansi kunjungan. Temanya menghubungkan pendidikan dengan kerja nyata. Deskripsinya seperti ini. Kunjungan industri dan edukasi ini dirancang untuk memberikan gambaran. Jadi kunjungan industri yang akan diprogramkan sekolah, yang insya Allah akan segera kita laksanakan, itu adalah sebagai edukasi yang dirancang untuk memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja, sekaligus menghubungkan pembelajaran di kelas dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Berikut adalah deskripsi masing-masing destinasi dan kaitannya dengan tema keberkerjaan. Rencananya pada kunjungan industri edisi 2024 yang akan kita laksanakan di bulan Desember ini, ada beberapa destinasi yang kita tuju. Yang pertama adalah di pabrik tekstil Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah. Apa relevansinya dengan dunia kerja sebagai kita dari SMK? Yang pertama, Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia yang memproduksi dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Salah satu industri manufaktur di bidang tekstil. Kalian nanti akan mempelajari proses kerja di industri manufaktur, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, teknologi mesin hingga distribusi produk. Yang ketiga, kegiatan ini akan memberikan wawasan tentang standar kerja profesional, efisiensi dan inovasi dalam bidang manufaktur tekstil. Sritex Sidoarjo. Ini tujuannya atau relevansinya kenapa kita mengunjungi atau memilih Sritex sebagai salah satu destinasi kunjungan industri tahun ini. Manfaat yang kita dapat ketika kita berkunjung ke Sritex industri tekstil
tekstil terbesar di Indonesia di Jawa Tengah. Yang pertama, membuka wawasan tentang peluang karir di sektor industri. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya kolaborasi antara teknologi dan tenaga kerja terampil. Era industri, era teknologi 4.0 yang sudah serba canggih, serba menggunakan mesin, tetapi tetap harus ditunjang dengan tenaga-tenaga terampil untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu. Sintek itu adalah salah satu perusahaan tekstil yang sudah memadukan itu, teknologi dan tenaga-tenaga terampil. Bapak tampilkan profil Sintek, salah satu destinasi yang akan kita kunjungi. Yang senantiasa mengkritiskan nilai beresan dan gaya khas. Sebenarnya, tekstil adalah bukti dari salah satu bentuk peradaban dan pengalaman dan cara kerja. Kini, tekstil menjadi inspirasi masyarakat tradisional populer untuk mengekspresikan eksistensinya yang memiliki nilai estetika, bahkan sangat berpotensi untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Di tengah besarnya perkembangan tekstil inilah kami berdiri bersama-sama berkarya dan menjadi bagian dari perubahan zaman dengan keunggulan inovatif menjaga kualitas dan bermutu. Kini, Sintek berhasil menjadi perusahaan tekstil terbesar dan terpercaya di Asia Tenggara. Komitmen dan kerja keras kami menjadikan Sintek produsen tekstil dan garmen terkemuka di dunia. Perusahaan yang terintegrasi mulai dari Saparut, Pertambangan hingga paket jadi berhasil menguasai pasar domestik dan ekspor lebih dari 100 negara di dunia. Sintek Steel mengembangkan usahanya di berbagai daerah. Ekspansi bisnisnya telah mempekerjakan lebih dari 50.000 pekerja, kontribusi yang luar biasa untuk perekonomian lokal. Kami akan bekerja dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memberikan hasil yang terbaik dan kami akan terus berkontribusi membangun perekonomian Indonesia. Sintek Steel terdiri dari 5 divisi, yaitu divisi pengolahan sapphire, mengolah pulp hingga menjadi bahan tekstil dengan kapasitas 80.000 ton per tahun. Divisi spin atau pengentalan dengan kapasitas total 1,6 juta mata kuliah. Divisi living atau pengolahan dengan kapasitas total 480 juta meter per tahun. Divisi knitting dengan kapasitas 7.200 ton per tahun. Kapasitas total 420 juta ton per tahun. Divisi garment atau konveksi memproduksi fashion dan uniform dengan kapasitas total 30 juta ton per tahun. Sebagai perusahaan tekstil yang terpercaya, Sintek terus mengembangkan segala perusahaannya. Kami berkomitmen memproduksi tepat waktu, memberikan harga terbaik, produksi dengan kualitas terbaik. Sintek Group juga memproduksi seragam militer yang telah digunakan lebih dari 30 negara. Seragam militer ini memiliki keunggulan antara lain anti air, anti inframerah, anti api, anti serangga dan anti radiasi nuklir. Sintek juga menjadi partner sekutu untuk memproduksi seragam militer negara anggotanya antara lain Jerman, Swedia, Austria, dan Norwegia. Selain itu, Sintek Group juga bekerjasama dengan instansi pemerintah Indonesia maupun perusahaan swasta untuk memproduksi baju mobilitas dan seragam korporasi. Untuk menghasilkan produk berkualitas dan menjaga kemasan pelanggan, seluruh proses produksi kami dilakukan dengan pengawasan ketat dengan sistem terpadu yang berstandar internasional. Revolusi industri 4.0 menjadi landasan penting untuk terus memproduksi tekstil berkualitas, hemat energi dan ramah lingkungan. Sintek telah membuktikan dengan investasi baru, sehingga saat ini Sintek telah mampu menjadi salah satu perusahaan tekstil dengan pemesinan terbaru di dunia. Inovasi kami telah menghasilkan produk berkualitas. Kami meyakini bahwa inovasi adalah kunci sukses dalam keberlangsungan industri tekstil. Maka dari itu, pusat inovasi Sintek telah mampu melahirkan produk-produk tekstil baru, sisi strategis ini yang akan terus mendorong pertumbuhan Sintek Group. Pengembangan teknologi merupakan kunci utama di balik inovasi Sintek dalam hal pengelolaan limbah dan konservasi energi. Secara berkesinambungan, kami terus meningkatkan teknologi pengelolaan limbah sesuai dengan standar internasional. Sintek kami berkomitmen untuk memproduksi dan menghasilkan produk-produk secara tanggung jawab, bukan saja untuk para pekerja kami juga untuk menjaga sekitar dan lingkungan kita. Sumber daya manusia adalah aset berharga, maka kami terus memberikan perhatian lebih kepada karyawan seperti pembuatan gratis, peningkatan potensi, kebijakan untuk mempekerjakan tenaga kerja di fabrik dan kesejahteraan lainnya. Kami berkomitmen melindungi integritas perusahaan kami. Perjalanan yang panjang berupa tantangan telah kami lalui. Dengan kegigihan, kerja keras, disiplin, dan totalitas Sintek telah membuktikan menjadi perusahaan tekstil dan garmen terbesar dan terpercaya di Asia Tenggara. Prestasi ini mendorong terus berkarya dan berinovasi untuk meraih mimpi yang lebih besar. Eksistensi kami telah menjadi bagian dari sejarah yang membanggakan bagi bangsa Indonesia, mendedikasikan semangat juang kami dan membangun peradaban bagi generasi bangsa agar terus berkarya untuk negeri. Mari kita kibarkan bendera merah putih di seluruh negara di dunia, sehingga kita dengan bangga dapat mengatakan Sintek karya Indonesia untuk dunia. Baik, itu tadi profil dari pabrik tekstil Sintek yang ada di Kota Sukoharjo, Jawa Tengah.
lumayan besar aktifnya. Misalnya destinasi kunjungan industri yang kedua adalah destinasi wisata. Di mana? Kita lihat di Candi Prambanan. Ya, apa relevansinya ini dengan kita SMK? Yang pertama adalah ketika kita mengunjungi Candi Prambanan, Candi Prambanan itu merupakan salah satu situs warisan dunia dari UNESCO, lembaga di bawah naungan PBB yang membidangi tentang budaya. Prambanan menunjukkan pentingnya pelestarian budaya yang juga menciptakan peluang dalam sektor pariwisata. Kemudian yang kedua, relevansinya adalah peserta didik kalian nanti diharapkan dapat belajar tentang manajemen situs pariwisata dan cara mengintegrasikan nilai budaya dalam promosi pariwisata yang berkelanjutan. Jadi nanti ketika kita di Prambanan itu kita akan dipandu oleh pemandu wisata resmi dari Prambanan, sehingga nanti kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana sejarah berdirinya, pembangunannya dan pelestariannya, dari tahun berapa dibangun, kemudian ada pemugaran di tahun berapa, apa saja yang dipugar, bagaimana ceritanya. Kita akan dapat ceritanya nanti, penjelasannya dari pemandu wisata yang akan mendampingi kita ketika nanti kita ada di Prambanan. Apa manfaatnya? Ini manfaatnya. Dengan kita berkunjung ke destinasi wisata Candi Prambanan, Prambanan of the Temple, mengembangkan apresiasi terhadap sejarah dan seni budaya. Berarti kita ikut mengapresiasi terhadap sejarah dan seni budaya. Kita bisa kemudian mengakui keberadaan dan keindahan, kemudian keluar biasaan arsitektur zaman dahulu yang ada di Candi Prambanan. Manfaatnya kedua, kita mempelajari hubungan antara sektor pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif. Ketika di satu tempat itu ada destinasi wisata, maka tidak akan lepas dari ini. Budaya diri masyarakat setempat dan akan memunculkan ekonomi kreatif. Di Candi Prambanan itu ada pasar juga, pasar tempat oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang sebagai oleh-oleh ketika kita sedang berkunjungan ke Candi Prambanan. Kita lihat profil Candi Prambanan. Candi Prambanan beralamat di Jalan Raya Solo, Jakarta, nomor 16, Kragan Kukoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah tempat parkir di Candi Prambanan. Karena kita berkunjung di hari Minggu, parkiran sangat penuh. Selanjutnya kita akan menuju loket untuk membeli tiket masuk ke Candi Prambanan. Sekedar informasi, masuk ke Prambanan untuk orang dewasa yaitu 50.000, baik tiket maupun listrik. Sedangkan anak di bawah 3 tahun tiketnya naik. Akhirnya kita sudah masuk di kawasan Candi Prambanan. Mari ikut kita jalan-jalan ke Candi Prambanan, teman-teman. Sebelum masuk ke area candi, kita disuguhkan taman hijau yang sangat asri dan luas. Sedikit belajar sejarah tentang Candi Prambanan ya teman-teman. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Candi utama, yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma. Candi Siwa adalah candi utama di kompleks Candi Prambanan. Tingginya 47 meter. 5 meter jadi kita Candi Prambanan. Candi ini tidak untuk menghormati dewa Siwa yang dikenal sebagai Mahadewa yang dipuja oleh masyarakat Jawa Timur. Yang dikenal sebagai dewa pelindung seluruh makhluk hidup di alam semesta. Candi Brahma dibangun untuk menghormati dewa Brahma yang dikenal sebagai dewa pencipta alam semesta. Selain candi utama, ada 3 candi wahana, yaitu Nandi, Garuda, dan Aksa. Selain itu ada juga 2 candi apit, 4 candi kelir, 4 candi patok. Pada tanggal 27 Mei 2006, gempa yang berkekuatan 5,9 skala Richter melanda Yogyakarta. Hal tersebut memberikan dampak personal yang besar pada konstruksi bangunan-bangunan candi di kompleks Candi Prambanan.
berikutnya. Oke, kita sudahi dulu jalan-jalan di Rambang. Oke, destinasi yang selanjutnya yang akan kita tuju adalah destinasi wisata di kawasan Merapi, Jawa Tengah. Ada apa di sana? Apa relevansinya? Nih, relevansinya dengan dunia kerja. Wisata Merapi adalah contoh pengelolaan destinasi wisata berbasis alam yang melibatkan masyarakat lokal sebagai penggerak ekonomi. Jadi berbasis alam, wisata itu kemudian melibatkan masyarakat untuk pengelolaannya. Kemudian kita tadi akan melihat pentingnya inovasi dalam pengelolaan risiko dan promosi wisata berbasis ekosistem. Di Merapi yang akan kita kunjungi nanti adalah wisata Jeep Adventure. Di sana itu ada kurang lebih 1.500-an kendaraan Jeep yang beroperasi melayani wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan Merapi. Apa manfaat kunjungan kita ke wisata alam Merapi? Ini manfaatnya. Manfaat pertama, mengembangkan pemahaman tentang keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan dalam industri pariwisata. Merapi itu adalah salah satu tempat kawasan yang sering terdampak erupsi Gunung Merapi. Nah, supaya ekosistem alamnya terus berlanjut pemeliharaannya, maka diciptakanlah pariwisata di kawasan Merapi. Kemudian manfaat yang kedua, mendorong kreativitas dalam mengembangkan potensi wisata lokal. Orang sana menangkap peluang sisa-sisa erupsi Merapi itu ternyata bisa digunakan untuk destinasi wisata. Nanti kita akan kunjungi. Sekarang kita lihat video ceritanya Merapi. Ini tidak ada musisi pengantar. Ada yang sana? Belum bisa takut ya? Ini naik ke pos 3 di rumahnya Bang Anca. Sedang berjarak 5 km dari puncak kawah. Ini mau gimana sih? Rumah panjang kali. Sekarang nggak boleh lagi kemana radius dulu. Radius 8 km tidak ada tempat tinggal untuk yang tetap. Kalau naik sini hati-hati. Kalau pakai helm ya, kalau nggak pakai helm, malah bisa gitu. Di pantai. Ini 5 km dari puncak. Kalau naik jeep ini produksi berapa orang? Ini biaya 1 jeep. Di bawah 4 orang, atau 5 orang ini. Ini sewa jeepnya. Namanya kan bapak. Sama-sama.
Baik, itu tadi destinasi wisata yang ketiga, wisata alam di Merapi. Cukup memacu adrenalin nanti. Ya, nanti kalian bisa rasakan lah bagaimana rasanya ketika menaiki jeep dengan kondisi jalan yang berbatu-batu dan seperti itu. Yang keempat, Balai Pelatihan dan Vokasi di Lembang, Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat. Apa relevansinya? Kalau ke BPVP Bandung, Balai Pelatihan Vokasi di Bandung Barat untuk pertanian ya. Balai ini adalah pusat pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan vokasional, termasuk teknologi, agribisnis, dan industri kreatif. Lengkap di BPVP ini, mulai dari perikanan, peternakan, pertanian, ada semua di BPVP. Nah, ketika nanti kita ke sana, kita akan memahami peran pelatihan dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Banyak manfaatnya, dan kalau kita ikut pelatihan di Balai Pelatihan BPVP Bandung Barat salah satunya ini tidak dikenakan biaya. Bahkan ada uang transportnya. Kalau dari luar Jawa, luar Bandung, itu ada mesnya untuk mengenal di sana. Jadi tidak perlu lagi kontrak. Ini di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan. Apa manfaat kunjungan ke sana? Ini manfaatnya. Pertama, akan mendapatkan wawasan tentang berbagai program pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi. Kita akan tahu di BPVP ini melayani pelatihan apa aja sih? Bisa nggak saya ikut ke sana, daftar ke sana, ikut pelatihan di sana? Yang kedua, menjadi inspirasi untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Bahwa ilmu kita itu nggak hanya mentok di SMK, walaupun mungkin di SMK sudah mampu gitu kerja, sudah punya kualitas, sudah punya keterampilan, tetapi dengan melihat banyaknya balai-balai pelatihan yang disediakan oleh pemerintah, baik di bawah naungan Kementerian Tenagakerja maupun kementerian yang lain, sekiranya ini menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk mengembangkan kompetensi. Siapa tahu nih, saya hobi bidang peternakan nih, tambah ilmu lah, kok gratis juga bisa mendaftar di BPVP Bandung. Siapa tahu keterima pelatih di sana, dapat ilmunya. Biasanya kalau di balai-balai seperti ini pulang itu dapat pesangon, dapat juga alatnya untuk digunakan ketika nanti kita terapkan di rumah. Ini manfaatnya. Sekarang kita tengok di ini. Seiring kemajuan zaman, dunia kerja di Indonesia maupun global kian menantang dan kompetitif. Terlebih saat ini, Indonesia sedang menyambut bonus demografi dan melahirkan generasi emas di tahun 2045. Untuk itu, produktivitas, kompetensi, serta inovatif harus menjadi semangat dalam dunia vokasi saat ini. Keberadaan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP telah menjadi jembatan untuk melahirkan tenaga kerja terampil dan profesional serta mampu memenuhi pasar kerja dan dunia wirausaha di Indonesia. BPVP Bandung Barat yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau Dirjen Bina Vokasi Kementerian Tenaga Republik Indonesia terus berupaya memberikan yang terbaik dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan serta bermitra dengan lembaga pemerintah maupun swasta sehingga melahirkan tenaga kerja kompeten dan memfasilitasi pemagangan sertifikasi kompetensi hingga penempatan tenaga kerja di industri serta persiapan mulai wirausaha. Saat ini, wilayah kerja BPVP Bandung Barat berada di Provinsi Jawa Barat dengan dukungan infrastruktur profesional dan memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang meliputi ruang workshop hidroponik, mekanisasi pertanian, perikanan, peternakan, pertanian, sarana, asrama dan teknik pendidik serta ruang ibadah, pelayanan informasi publik dan akses bagi disabilitas. Kolaborasi bersama seluruh elemen meningkatkan BPVP Bandung Barat terus meningkatkan kebutuhan serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Oke, itu tadi profil BPVP Bandung Barat. Banyak tadi pelatihan-pelatihan yang disediakan di bawah koordinasi Balai Vokasi ya, Pendidikan Kementerian Ketenagakerjaan. Terakhir di tematika kali ini tentang pengenalan tujuan kunjungan industri yang akan kita tuju pada saat kunjungan industri nanti di bulan Desember adalah yang perlu dipahami betul ini ya, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar perjalanan loh, bukan hanya sekedar jalan, tetapi atau melainkan akan menjadi pengalaman pembelajaran nyata yang akan memperkuat kesiapan kerja dan pemahaman kita akan dunia profesional. Kemudian peserta didik kalian nanti dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap destinasi untuk mengembangkan potensi kita sesuai dengan kebutuhan masa depan. Itu tujuan utama dari
Kenapa pentingnya dilakukan kunjungan industri? Oke, mungkin itu yang Bapak sampaikan. Tidak usah bertanya dahulu, karena kalian nanti akan berkunjung ke sana. Kalian sendiri akan menyaksikan bagaimana destinasi yang akan kita tuju, yang sekarang sudah Bapak tampilkan profilnya. Jadi kalaupun mau bertanya, ya nanti di sana jawabannya akan kalian dapatkan. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan semoga ini bisa membawa manfaat kita semua. Persiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan kita melaksanakan kunjungan industri yang nanti akan kita laksanakan tanggal 16 sampai dengan 20 Desember. Sekali lagi terima kasih. Demikian perjumpaan kita kali ini, dan Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. But baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. But baby, you will know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. Take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. Baby, you don't know me. Baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. Baby, you will know me. Baby, you will know. Baby, you don't know. Baby, you don't know. You think it's easy? You think I don't want you? But there are mountains, and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because we're able to be you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not what you're meant to find. It's not up to you, it's not up to me. And everyone tells us what we can be, tells us what we can be. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. I can bring myself to say goodbye. But you know, even if I go,
Even if I stay, I'm chasing higher when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Yeah, you are my good side, but I good life. I swear I wasn't like that. Good side. Good side. Reading the time, will I be better off all? Playing love the melody or nothing at all? Sticking my pride and there was nothing to hide. I'm just waking up together with you. Halo semua. Hai. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Kami pun. Ya Bun. Apa kabar? Baik. Oke. Hari ini di semester yang kedua di bulan Januari. Tentunya banyak cerita setelah kita melaksanakan liburan semester kemarin ya. Terkhusus bagi kalian yang sudah melaksanakan kunjungan industri ke Jogja, Bandung. Pastinya banyak pengalaman yang berkesan yang kalian rasakan ketika mengikuti kunjungan industri kemarin. Mungkin ada yang mengatakan lelah, capek Pak, tapi Bapak yakin adalah yang menyenangkan ya dari perjalanan 5 hari kemarin yang sudah kita laksanakan, yang bagi yang kunjungan industri ke Jogja, Bandung. Dan yang mungkin tidak mengikuti, mungkin kalian ada kunjungan keluarga sendiri, liburan sendiri, nanti boleh cerita, kita berbagi cerita ya, liburannya gimana gitu kira-kira. Baik. Untuk supaya pembelajaran kita lebih semangat, kita speaking dulu ya. Karena ini berkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka ada baiknya kita menyanyi dulu, menyanyikan profil pelajar Pancasila. Kita ikuti bersama-sama. Pakai gerakan ya. Gerakan. Ini udah Bapak siapkan. Ini teman Bapak, teman dekat di YouTube. Jangan salah sangka. Duduk aja nggak apa-apa, nggak usah berdiri. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak minta perwakilan 4 siswi atau siswa untuk ke depan menyampaikan hasil rangkuman untuk dipresentasikan kepada teman-temannya, dan nanti setelah selesai presentasi dilakukan, silakan bagi teman-teman dari kalian yang kemarin sudah ikut kunjungan ke Jogja, Bandung, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Nanti setelah pertanyaan selesai dijawab, kita ada refleksi dan kemudian nanti akan Bapak berikan tugas mandiri. Oke, selanjutnya Bapak silakan perwakilan 4 siswa yang bisa menyampaikan rangkuman hasil kunjungan istiqomah. Silakan, siapa yang bersedia? Ya, Pak Ram. Oke, Ica, Juwita, Aca, dan Siti silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan rangkuman kunjungan industri PSMK Negeri 1 Pakuan Ratu. Kunjungan yang pertama yaitu kunjungan ke PT Sritek Sukoharjo, Jawa Tengah. Tujuan kunjungan adalah memahami proses manufaktur tekstil mulai dari pemintalan serat hingga produk jadi seperti pakaian, glitter, dan seragam. 2. Mengamati penerapan teknologi modern dalam industri tekstil. Hasil observasinya, PT Sritek menggunakan teknologi canggih dalam proses pemintalan atau spinning, pertenunan atau weaving, pewarnaan, dan finishing. Pemintalan atau spinning, serat alami dan sintetis diolah menjadi benang menggunakan mesin otomatis. Proses ini menunjukkan efisiensi teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Pertenunan atau weaving, benang dirajut menjadi kain dengan pola tertentu. Proses ini menggabungkan seni dan teknologi modern untuk menghasilkan kain berkualitas tinggi. Pewarnaan dan finishing, kain diwarnai dan diberi tekstur akhir sesuai kebutuhan klien, termasuk produk atau untuk pakaian, glitter, dan seragam kerja. Produksi akhir, kain dipotong dan dirakit menjadi produk akhir seperti pakaian dan seragam. Sritek menggunakan standar internasional dalam setiap prosesnya. Pembelajaran, peserta memahami pentingnya teknologi dalam meningkatkan daya saing produk. Pengalaman ini memberikan wawasan tentang peluang kerja industri manufaktur tekstil. Perusahaan ini memiliki standar internasional dalam manajemen produksi dan pengendalian kualitas. Peserta didik mendapatkan wawasan langsung tentang proses kerja industri dan peluang karir di bidang tekstil. Kunjungan yang kedua yaitu ke Candi Prambanan. Tujuan kunjungan adalah mengenal sejarah dan budaya Indonesia melalui situs warisan dunia UNESCO dan memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam relief dan arsitektur candi. Hasil observasi kami, sejarah candi dibangun pada abad ke-9 oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Candi Prambanan adalah simbol kejayaan arsitektur Hindu dan di Indonesia. Arsitektur dan seni relief. Candi ini dihiasi dengan relief kisah epik Ramayana yang mengandung nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, dan pengorbanan. Pelestarian budaya. Sebagai situs warisan dunia UNESCO, Candi Prambanan mengajarkan pentingnya melestarikan budaya dan sejarah. Pembelajaran. Peserta memahami pentingnya apresiasi terhadap warisan budaya bangsa. Nilai-nilai dari relief candi dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Candi Prambanan adalah contoh arsitektur Hindu yang megah dengan nilai-nilai sejarah tinggi. Kisah epik Ramayana yang terukir di dinding candi mengajarkan nilai keberanian, kejujuran, dan pengorbanan. Peserta didik lebih menghargai warisan budaya Indonesia dan termotivasi untuk melestarikan kebudayaan atau kekayaan sejarah. Kunjungan yang ketiga adalah wisata Lavatur Merapi. Tujuan kunjungan wisata Merapi yaitu mengamati dampak erupsi Gunung Merapi terhadap lingkungan dan masyarakat, dan belajar tentang mitigasi bencana dan pengelolaan pariwisata berbasis alam. Selanjutnya, hasil observasi kami, sejarah letusan Merapi, mengamati bekas letusan dahsyat Merapi dan bagaimana masyarakat setempat bangkit dari bencana. Objek wisata mengunjungi bunker, aliran lava beku, dan museum yang menyimpan benda-benda bekas letusan. Dan pengelolaan wisata, wisata Lavatur menunjukkan bagaimana bencana dapat diubah menjadi potensi ekonomi melalui pengelolaan wisata. Pembelajarannya, peserta memahami pentingnya kesadaran lingkungan dan mitigasi bencana, melihat bagaimana
kunjungan-kunjungan mengenal program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan teknis dan daya saing peserta didik, mengobservasi fasilitas pelatihan yang disediakan oleh BPPP. Hasil observasi, BPPP menyediakan berbagai program pelatihan berbasis teknologi dan industri kreatif. Fasilitas modern mendukung pelatihan seperti teknologi manufaktur, agribisnis, dan teknologi informasi. Manfaat peserta didik memahami pentingnya pelatihan vokasional untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, menambah wawasan tentang perluasan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Kesimpulan, kunjungan industri ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi kami sebagai siswa atau siswi. Selain mendapatkan pengetahuan praktis dari berbagai sektor, kami sebagai siswa atau siswi juga belajar untuk menghargai budaya, menjaga lingkungan, dan mempersiapkan diri untuk bersaing di dunia kerja. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman kelas untuk terus belajar, berkembang, dan berprestasi. Rekomendasi untuk teman-teman kelas: manfaatkan kesempatan kunjungan industri sebagai sarana belajar langsung dari lapangan, bangun rasa ingin tahu, dan jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk masa depan. Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan atau program tambahan yang relevan dengan minat dan bidang studi. Cukup. Oke, itu tadi rangkuman yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Silakan, mungkin ada yang menanggapi. Kalau silakan, ada yang menanggapi. 3 orang ya, 3 orang ya. Kalau ada yang menanggapi silakan. Ya, silakan. Nabila, oke sekarang Nabila. Ajukan satu pertanyaan untuk mereka berempat. Kalian mendapat pengalaman baru dan pelajaran baru dari hasil kunjungan industri yang diadakan oleh sekolah. Dari hasil rangkuman yang kalian sampaikan tadi, saya ingin bertanya tentang apa manfaat utama yang didapatkan dari kunjungan industri ke PT Sritex. Manfaat utama dari hasil kunjungan industri ke Sritex apa kira-kira? Silakan. Baik, akan saya jawab. Manfaat utama yang didapatkan dari kunjungan ke PT Sritex adalah kunjungan ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana proses tekstil dilakukan secara profesional, mulai dari pemintalan hingga produk jadi. Serta didik juga mempelajari bagaimana teknologi modern diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Selain itu, kunjungan ini membuka mata mereka terhadap peluang karir di industri tekstil, baik dalam bidang tekstil seperti operasional mesin maupun manajerial seperti pengendalian kualitas dan pemasaran. Oke. Luar biasa jawabannya cukup detail. Kira-kira gimana Nabila? Cukup ya? Boleh. Oke, itu kira-kira gambarannya di industri tekstil Sritex seperti itu. Lengkap mulai dari namanya pabrik atau industri manufaktur ya, mulai dari produksi awal bahan mentah sampai kemudian menjadi pakaian jadi. Kemudian ada yang bertanya lagi? Ya, Untungnya kalian bisa mempunyai pengalaman yang luar biasa. Dan di sini saya ingin bertanya, bagaimana kunjungan ke Candi Prambanan membantu Lihat jangan seperti aku potong. Pertanyaan dari pertanyaan, bagaimana? Untungnya kalian bisa mempunyai pengalaman yang luar biasa. Dan di sini saya ingin bertanya, bagaimana kunjungan ke Candi Prambanan membantu membangun karakter cinta tanah air? Ya, bagaimana kira-kira hasil dari Prambanan itu membantu mengembangkan karakter cinta terhadap tanah air? Silakan jawab. Baik, saya akan jawab. Dengan mengenal lebih dekat sejarah Candi Prambanan sebagai simbol kejayaan peradaban Indonesia, saya dapat memahami betapa kayanya budaya bangsa ini. Relief pada candi mengajarkan nilai-nilai luhur seperti keberanian, kejujuran, dan pengorbanan yang relevan dalam kehidupan modern. Pengalaman ini memotivasi peserta didik untuk menghargai warisan budaya dan berkontribusi dalam melestarikannya, sehingga memperkuat rasa cinta terhadap tanah air.
Ya, banyak pelajaran yang didapat ya ketika berkunjung ke Candi Borobudur. Ke Candi Prambanan. Jadi dari bangunannya, bangunan sejarahnya, kemudian latar belakang dibangunnya, terus relief yang ada di bangunan Candi Prambanan itu ternyata mengandung makna yang sangat luar biasa. Keberanian, kejujuran, kesetiaan ada di situ semua yang bisa menjadi pelajaran bagi kita peserta didik ketika mengunjungi Candi Prambanan. Oke, soalnya penanya yang ketiga silakan. Saya Pak. Bintang, silakan. Sepertinya sangat menyenangkan dari apa yang sudah kalian sampaikan barusan, karena saya tidak mengikuti kunjungan industri tersebut. Saya ingin bertanya sedikit tentang apa yang bisa dipelajari dari kunjungan ke BPP Bandung Barat. Ke Balai Pelatihan Vokasi Bandung Barat. Apa kira-kira yang bisa disebutkan? Yang bisa dipelajari adalah peserta didik mempelajari pentingnya pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, mereka mendapat wawasan tentang fasilitas modern seperti laboratorium, teknologi manufaktur, dan agribisnis yang mendukung pembelajaran berbasis praktek. Kunjungan ini juga menunjukkan peluang untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui secara nasional, meningkatkan daya saing di dunia kerja. Oke, Bapak tambahkan sedikit. Jadi di BPP itu adalah balai pelatihan yang alumninya itu diberikan sertifikat BNSP yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sehingga alumni dari BPP dengan sertifikat yang dia miliki itu akan memudahkan alumni tersebut untuk mendapatkan atau mencari kerja. Di BPP sarana dan prasarannya sudah cukup modern, mengembangkan profesi yang sangat modern, strukturnya juga terlatih, sehingga tidak ada ruginya, bahkan akan banyak manfaat. Kalau salah satu dari kalian nanti berkeinginan untuk melanjutkan studi di Balai Pelatihan Vokasi yang ada di Lembang, Bandung. Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Juwita, Ica, Aca, dan Cindy? Oke, sekarang itu sudah selesai. Itu tadi rangkuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semua. Baik. Di bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini, tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya rangkuman perjalanan kunjungan industri selama 6 hari dari tanggal 16 sampai 20 Desember yang lalu. Berkesan, bermakna, berkenan, gitu kira-kira ya. Kegiatannya sudah dilakukan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan bagi yang tidak kunjungan industri, tidak usah berkecil hati. Masih panjang perjalanan kalian nanti akan bisa mendapat pengalaman-pengalaman yang baru, yang luar biasa di lain tempat dan di waktu yang mungkin tepat untuk dilaksanakan. Terakhir, Bapak ingin melakukan refleksi di pembelajaran kita hari ini. Jadi kunjungan industri ini yang sudah dilaksanakan itu akan memberikan pelajaran berharga yang melampaui pembelajaran di kelas, yang tidak pernah akan kita dapatkan ketika kita hanya belajar di kelas. Melalui kunjungan ke PT Sritek, peserta didik kalian diharapkan menyadari pentingnya inovasi dan teknologi dalam dunia kerja, serta memahami peluang karir di industri manufaktur. Di Candi Prambanan, peserta didik kalian tidak hanya mengenal sejarah dan budaya bangsa, tetapi juga belajar nilai-nilai luhur yang relevan dengan pembentukan karakter. Tadi Bapak sampaikan, relief yang tergambar, terlukis di batu-batu Candi Prambanan itu banyak mengandung perjuangan, kejujuran, keikhlasan, dan seterusnya. Di Lavatur Merapi, apa yang kita dapat? Di sana mengajarkan tentang kesadaran lingkungan dan pentingnya mitigasi bencana. Walaupun Merapi itu sudah terdampak sedemikian
mengerikannya ketika letusan gunung berapi tahun 2010 yang lalu kalau tidak salah. Dampaknya begitu luar biasa. Sehingga walaupun demikian orang-orang sana tidak kemudian jatuh, terpuruk, tetapi mereka bangkit dan mengelola potensi sumber daya yang ada di Merapi untuk kemudian dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata yang unggul di daerah istimewa Yogyakarta dengan segala kelebihannya. Kemudian di BPBD Bandung Barat menunjukkan bagaimana pelatihan vokasional dapat menjadi kunci keberhasilan di dunia kerja. Semua pengalaman ini membangun kompetensi karakter dan motivasi peserta didik untuk terus dikembangkan menjadi individu yang kompeten dan berkontribusi bagi bangsa. Itu relaksasinya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan akan banyak manfaatnya. Kemudian yang paling akhir, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Tugasnya apa? Yaitu membuat laporan reflektif bagi yang kunjungan industri ke Jogja Bandung. Yang tidak kunjungan industri ke Jogja Bandung, yakin Bapak berkeyakinan kalian punya pengalaman walaupun mungkin tidak kemana-mana. Bapak juga tetap minta untuk menuliskan atau membuat laporan reflektif ya. Apa laporannya? Yaitu Bapak minta kalian masing-masing menuliskan pengalaman pribadi selama kunjungan industri kemarin. Yang kunjungan industri ya, yang mencakup apa? Satu, apa yang paling berkesan? Tulis nanti. Yang paling berkesan selama kunjungan industri kemarin, yang paling berkesan, yang paling menyenangkan, yang selalu teringat, terngiang sampai sekarang terbayangkan. Baru 1 bulan kita kurang lebih dilaksanakan, tapi masih teringat terus, bayang terus. Kalau pas baru teringat ketawa lagi misalnya. Ya, kalau masih ada tulis yang paling berkesan dari saya ini Pak. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau karir di masa depan dari hasil kunjungan industri yang lalu. Dan yang ketiga, Bapak minta kalian menuliskan minimal 3 poin yang relevan dengan setiap lokasi yang dikunjungi. 3 poin ya. Itu kira-kira tugas yang akan kalian kerjakan nanti. PS saja nanti ditunjukkan di depan. Paham ya tentang tugas ini? Kalau paham, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Dan yang pembelajaran supaya pembelajaran kita hari ini berkah, Bapak minta untuk diakhiri dengan membaca doa. Silakan untuk ke kelas. Doa mulai. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya hari ini. Dan Bapak cukupkan sampai sini. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.